Maulana Rumi bertanya dengan puitis, "Apa kau tahu perkataan apa yang diberikan karang pada jiwa? Adalah marjan. Tak berwarna telah memberikan ragam warna pada marjan. Kedalaman akan memberikan obor keimanan. Begitu banyak telah kami sampaikan dan tidak kami sampaikan tentang hal ini." Marjan, batu berwarna indah yang lahir dari terumbu karang yang tak berwarna. Ini bukan sekadar puisi, ini adalah perumpamaan tentang sesuatu yang sangat dalam. Ada sebuah prinsip sederhana namun menggugah. Nilai sesuatu dapat dilihat dari makanannya. Hewan yang setiap hari makan rumput, keluasan dirinya pun hanya sebatas rumput. Jika manusia hanya memikirkan makanan materi, keluasan dirinya pun hanya seluas materi. Kita adalah apa yang kita makan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Jika yang kita makan hanya materi, seperti makanan fisik, kekayaan duniawi, dan pujian manusia, maka keluasan jiwa kita pun hanya sebatas itu, terbatas, sempit, terpenjara dalam dimensi materi. Oleh sebab itu, Quran mengingatkan kita, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Perhatikan makananmu, bukan hanya makanan yang masuk ke mulut, tapi makanan yang masuk ke jiwa. Bukan hanya yang mengenyangkan perut, tapi yang meluaskan hati. Bukan hanya yang memberi energi pada tubuh, tapi yang memberi cahaya pada ruh. Manusia sudah semestinya memperhatikan makanan ruhaniyahnya. Dan apa makanan ruh manusia? Makanan ruh manusia adalah ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, kesadaran akan yang ilahi, kedekatan dengan yang maha dekat. Suapan ilahiyah seharusnya menjadi santapan ruhaniyah agar mampu merasakan nikmat ruhani sehingga tidak tenggelam ke dalam nikmat materi. Inilah yang Rumi gambarkan dengan marjan. Maulana Rumi memberikan perumpamaan marjan, sebuah batu dengan warna yang indah yang berasal dari terumbu karang. Asal terumbu karang yang tak berwarna, menghasilkan marjan yang memiliki warna yang begitu indah. Terumbu karang tak berwarna, tapi marjan berwarna-warni. Bagaimana bisa? Karena marjan menyelam ke kedalaman, karena marjan menyerap dari kedalaman laut, karena marjan dibentuk oleh tekanan, waktu, dan proses yang panjang di dasar samudra. Begitu pula dengan jiwa kita. Suapan-suapan ilahiyah adalah suapan yang tak berwarna, tak bisa dilihat dengan mata, tak bisa disentuh dengan tangan, tidak bisa diukur dengan timbangan duniawi. Namun suapan yang tak berwarna ini mampu memberikan keluasan keimanan sebagai modal dalam memaknai relung-relung batin fenomena kehidupan. Marjan mendapat warnanya dari kedalaman, jiwa mendapat keluasannya dari suapan ilahiyah. Dan yang indah, tentu suapan-suapan ilahi tak ada batasnya. Setiap orang menyelaminya sesuai dengan keluasan batinnya. Ada yang baru menyentuh permukaan dan sudah merasa cukup. Ada yang menyelam lebih dalam dan menemukan warna-warna yang tidak pernah dilihat orang lain, sehingga ada yang bisa terungkap dan sebagian lainnya menunggu kesiapan dan keluasan batin kita. Semakin dalam kau menyelam, semakin banyak warna yang kau temukan. Semakin luas batinmu, semakin banyak suapan ilahiyah yang bisa kau terima. Dan inilah sebabnya Rasulullah bersabda, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan hingga liang lahat. Dari lahir hingga mati, tidak ada henti. Karena suapan-suapan ilahiyah tidak ada batasnya. Karena kedalaman samudra makrifat tidak ada ujungnya. Karena warna-warna marjan yang bisa kita temukan tidak terhitung jumlahnya. Orang yang berhenti belajar berarti telah berhenti meluaskan eksistensi dirinya. Dia berhenti menyelam. Dia puas dengan permukaan. Dia tidak lagi menerima suapan ilahiyah. Maka jiwanya berhenti tumbuh. Batinnya berhenti meluas. Keimanannya berhenti berkembang. Puasa mengajarkan kita ini. Menahan makanan fisik agar kita lapar pada makanan rohani. Mengosongkan perut dari yang materi agar jiwa siap menerima suapan ilahiyah. Menyelam ke kedalaman agar seperti marjan kita menemukan warna-warna keimanan yang indah. Selamat menyelam ke kedalaman. Selamat menerima suapan-suapan ilahiyah yang tak berwarna namun memberi warna pada jiwa.